Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yulena Heronisa, NIM 200100882. Saya dari kelas PBSI 5B. Di sini saya akan memaparkan mengenai analisis yang berjudul analisis kontrastif kopula bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Yang pertama-tama yaitu bahasa Inggris adalah bahasa asing yang telah menjadi bagian dari kurikulum pokok yang dipelajari secara formal oleh siswa atau pelajar Indonesia di sekolah-sekolah. Mempelajari bahasa Inggris sebagai bahasa asing selanjutnya disebut yaitu B2 oleh pembelajar bahasa pertama, yakni bahasa Indonesia atau B1. Adalah proses kreatif karena memerlukan adanya proses adaptasi yang kompleks dari tata bahasa B1 dan B2. Bahasa pertama diperoleh tanpa banyak berpikir karena proses dilakukannya sejak kecil dan diperoleh karena intuitif. Tentu hal ini bukanlah hal yang sederhana. Alasan bahwa masyarakat Indonesia secara umum sudah memiliki bahasa nasional sebagai bahasa resmi, yaitu bahasa Indonesia, dan telah menjadi bahasa komunikasi sehari-hari, sehingga siswa dan pembelajar akan mengalami kesulitan untuk belajar dan menguasai B2 dengan mudah karena adanya saling mempengaruhi antara kedua bahasa tersebut. Walaupun pengaruh yang terjadi sangat sederhana, akan tetapi ini akan sangat mempengaruhi penguasaan pada B2. Alasan kedua adalah perbedaan secara sintaksis antara B1 dan B2. Berhubungan dengan pula memperoleh B2 disebutkan dalam buku pengantar teori linguistik Leos terjemah 1 Seotikeno 1995 bahwa kesulitan pokok yang dihadapi orang yang baru pertama kalinya belajar linguistik adalah kesiapan untuk memandang bahasa secara objektif, karena bahasa adalah suatu yang kecenderungannya kita anggap sudah benar dan semestinya, dan seperti sering kita lihat, memandang hal-hal yang kita kenal dengan cara baru memerlukan kerjasama yang luar biasa. Adapun selanjutnya dapat dimaklumi mengapa siswa atau pembelajar tidak begitu menyukai pengajar tata bahasa. Hal ini dapat dikarenakan pengaruh tata bahasa masih terkesan tidak menarik dan monoton, sehingga siswa maupun guru sama-sama mengalami kesulitan. Siswa kesulitan memahami tata bahasa B2 sehingga berimbas pada keterlambatan penguasaan B2. Siswa perlu pula dibekali pengetahuan tentang tata bahasa, sehingga diharapkan dengan melakukan analisis kontrastif maka terdapat kontribusi agar pengajar tata bahasa tidak lagi menjadi hal yang menghambat penguasaan B2 siswa. Berkaitan dengan grammar atau tata bahasa, penulis berfokus pada pembahasan kopula. Kopula atau Latin adalah kata kerja atau verba yang menghubung antara subjek dengan komplement dalam sebuah frase dan kalimat. Kopula terutama banyak digunakan dalam bahasa-bahasa Indo-Eropa, sehingga contoh bahasa Inggris kopula adalah kata kerja to be, to become, to get, to fail, dan to send. Analisis kontrastif dapat dibedakan menjadi beberapa bagian. Sementara gramatikal yaitu analisis berdasarkan tata bahasa B1 dan B2. Secara sintaksis, analisis menyangkut susunan bahasa antara susunan bahasa B1 dan B2 menyangkut susunan di kata di dalam kalimat, sehingga diharapkan dengan adanya analisis kontrastif ini maka pengajar dan khususnya penulis dapat meminimalisir perbedaan antara B1 dan B2 sehingga dipahami strategi pengajaran B2 dan mengatasi kesulitan yang dihadapi pembelajar dalam penguasaan komunikasi aktif dan pasif baik secara lisan maupun tertulis. Adapun kajian teori mengenai analisis kontrastif atau anakon yang pertama yaitu definisi anakon. Dari Musafat 2008 dijelaskan bahwa analisis kontrastif merupakan salah satu bagian dari analisis kesalahan jika
analisis kesalahan melihat kesalahan secara umum, maka analisis kontrastif memiliki kesalahan yang secara khusus. Dikatakan demikian sebab analisis kontrastif itu melihat kesalahan secara khusus. Dikatakan demikian sebab analisis kontrastif melihat kesalahan dengan cara membandingkan antara B1 dan B2. Selanjutnya yaitu adapun tujuan anakon. Tujuan anakon menurut Pedeta dalam Mustafa 2008 adalah yang pertama menganalisis perbedaan antara B1 dan B2 agar pengajar bahasa berhasil dengan baik. Yang kedua yaitu menganalisis perbedaan antara B1 dengan B2 agar kesalahan berbahasa siswa dapat diramalkan dan pengaruh B1 itu dapat diperbaiki. Yang ketiga itu hasil analisis digunakan untuk melatih keterampilan berbahasa siswa. Yang keempat yaitu membantu siswa untuk menyadari kesalahan dalam berbahasa sehingga siswa dapat menguasai bahasa yang sedang dipelajari dalam waktu yang tidak terlalu lama. Selanjutnya yaitu adanya manfaat analisis kontrastif. Manfaat dimaksud dari pendekatan analisis kontrastif yaitu dapat membantu mengatasi kesulitan siswa dalam proses belajar B2. Dengan metode analisis kontrastif akan ditemukan butir-butir kesulitan belajar siswa. Pembuktian kesulitan akan diperoleh melalui kegiatan belajar secara teratur di kelas. Selanjutnya itu adapun tahap-tahap analisis kontrastif. Yang pertama yaitu mendeskripsikan ciri-ciri yang akan dibandingkan dari masing-masing bahasa, yaitu memaparkan pokok bahasa secara menyeluruh yang mencakup arti, fungsi, atribut dari ciri-ciri tersebut. Yang kedua yaitu memastikan bahwa ciri-ciri tersebut dapat dibandingkan. Untuk itu sebelumnya harus dapat diperlihatkan perbedaan kontekstualnya yang memungkinkan ciri itu dapat dibandingkan, tetapi bila padanan struktur tidak dapat muncul dalam terjemah, maka ciri-ciri itu tidak perlu diperbandingkan lagi. Yang selanjutnya yaitu secara ciri-ciri yang akan diperbandingkan dipaparkan atau dideskripsikan yang telah jelas bahwa ciri itu dapat diperbandingkan, maka langkah selanjutnya adalah membandingkan ciri-ciri dari kedua bahasa tersebut dengan melihat persamaan dan perbedaan di dalamnya. Seperti itu. Selanjutnya yaitu adapun secara singkat dapat dijelaskan melalui tabel permasalahan, analisis kontrastif pengaruh B1 terhadap B2, batasan kajian, membandingkan B1 dan B2, ruang lingkup, dua bahasa yang dianalisis dengan cara membandingkan, dan lain sebagainya. Adapun mengenai kopula, definisi kopula, dijelaskan beberapa definisi seputar kopula. Kopula atau Latin kopula dalam bahasa Latin, kopula adalah kata kerja atau verba menghubungkan antara subjek dengan komplement dalam sebuah frasa atau kalimat. Dalam kata kerja kopula ada kerja kopulatif atau linking verba atau kata kerja penghubung, kata kerja yang menghubungkan subjek dengan komplement. Selanjutnya yaitu dari Chris Tital 1990 dijelaskan bahwa kopulatif is or term is grammatical description to refer to linking verb. Selanjutnya adalah kopula dalam bahasa Indonesia seperti telah dijelaskan di dalam definisi kopula. Kopula yakni kata kerja adalah menjadi, merupakan, dan lain-lain. Dalam bahasa Indonesia, kopula dapat berupa verba yang dapat pula tidak berupa verba atau kata kerja, sehingga memungkinkan subjek dengan komplement menjadi satu frasa atau kalimat yang tanpa kopula atau menjadi penghubung. Misalnya dapat dilihat dalam contoh kalimat berikut: dia adalah guru, dia guru, mereka menjadi marah, dan mereka marah. Pada kalimat di atas menunjukkan bahwa kopula adalah dalam menjadi
dapat dihilangkan seperti contoh B dan D, yaitu dia adalah guru, D mereka marah, seperti dikatakan dalam verba Verhan 1992. Di satu pihak adalah menandai permulaan predikat dan di lain pihak ia tidak berupa verba. Misalnya kata-kata verba selalu didahului oleh kata ingkar, contoh itu tidak benar, seperti itu. Selanjutnya yaitu copula dalam bahasa Inggris. Dalam teori tentang fungsi predikat di barat, kata kerja copula sangat terkenal di Inggris. Copula dari bahasa Latin copula atau perangkaian. Dalam bahasa Indonesia Eropa tentu saja copula harus berupa verba, sebab ia bahwa pengisian kategorial tempat predikat harus dengan kata kerja. Contoh, I am tired, he was a cabinet minister. Seperti itu. Adapun kesimpulan mengenai pembahasan ini fokus terhadap analisis kontrastif terhadap copula dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, menunjukkan persamaan dan perbedaan. Setelah dianalisis kedua bahasa tersebut, memperhatikan perbedaan yang signifikan. Copula pada bahasa Indonesia dapat dihilangkan, sedangkan pada bahasa Inggris copula wajib dipakai untuk menghubungkan subjek dengan komplement bahasa. Pada B2, frasa maupun kalimat harus terdapat verba. Selain itu, perubahan copula pada B2 sangatlah dipengaruhi oleh bentuk, kala, aspek, dan subjek dalam suatu kalimat yang ingin disampaikan, sementara tidak demikian pada B1. Bentuk copula tetap walau diucapkan pada waktu dan subjek yang berbeda. Hal ini tentu berpengaruh terhadap pembelajaran B2 pada siswa atau pembelajaran dengan B1, karena copula B2 memiliki peran penting, sedangkan B1 kedudukannya copula dapat dilepaskan walaupun memang tidak mengubah substansi kalimat, tetapi tentu menghambat penguasaan B2. Perbedaan selanjutnya adalah bahwa B2 terdapat beberapa kata yang sudah pasti disebut copula, sedangkan B1 tidak terdapat kata-kata yang pasti. Selain adalah merupakan dan menjadi. Selain perbedaan, terdapat pula persamaan, yakni menjadi copula menjadi untuk kalimat B1 dan B2. Jika terdapat copula menjadi, ia tidak dapat dihilangkan atau dilepaskan baik B2 ataupun B1. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.